Jurnalis asal Turki Mehmet Batuhan Agir beberapa hari lalu melaporkan bahwa klub asal Turki Trabzonspor tertarik untuk mengontrak Fode Ballo-Touré. Sumber tersebut juga mengklaim bahwa juara Liga Turki itu sangat dekat untuk mendaratkan sang pemain dengan biaya transfer yang ditaksir antara 3 hingga 3,4 juta euro. Calcio Mercato turut mengkonfirmasi bahwa pihak Liga Turki itu telah memulai pembicaraan dengan agen sang pemain untuk menilai ketersediaan mengenai transfer musim panas ini. Fode Ballo-Touré saat ini senang berada di Milan, tetapi dia ingin menemukan klub yang bisa memberinya jaminan waktu bermain yang lebih, mengingat Theo Hernandez bahkan Alessandro Florenzi berada di depannya dalam urutan di sektor bek kiri. Akan tetapi Milan News melaporkan bahwa tawaran Trabzonspor untuk pemain 25 tahun tersebut tidak dianggap cukup oleh Direktur Milan Ricky Massara. Oleh karena itu tawaran yang jelas lebih tinggi masih diperlukan untuk mengubah keputusan Milan. Fikayo Tomori tidak berniat untuk meninggalkan AC Milan dan tidak akan mendengarkan tawaran apapun dari klub yang meminatinya. Bek berusia 24 tahun itu adalah salah satu bek terkuat di Serie A musim ini, bersinar di bawah asuhan Stefano Pioli saat Rossoneri memenangkan Scudetto pertama mereka dalam satu dekade. Performa impresif Tomori itu musim ini membuatnya mendapat panggilan ke tim Inggris menjelang Piala Dunia mendatang di Qatar. Dan seperti dilansir dari La Gazzetta dello Sport, Tomori telah menjelaskan kepada agennya bahwa dia hanya ingin mereka berurusan dengan Milan untuk perpanjangan kontrak dan mengabaikan tawaran dari semua klub lain. Dengan nilai pasar sekitar 45 hingga 50 juta euro, Rossoneri sekarang dapat bersantai saat mereka bekerja untuk memperbaharui kontraknya dan mengamankan masa depannya. Tomori membuat 40 penampilan di semua kompetisi musim ini dengan total 3.356 menit. Musim ini mantan pemain Chelsea itu mencetak 1 gol dan membantu tim menjaga 18 clean sheet. Pengejaran AC Milan terhadap Sven Botman tampaknya kian sulit dan akhirnya memaksa manajemen untuk mencari alternatif lain. Milan News melaporkan bahwa Newcastle United telah kembali ke dalam perlombaan untuk mendapatkan Botman. Beberapa laporan lain termasuk dari pakar transfer Fabrizio Romano turut melaporkan bahwa klub asal Inggris itu akan berusaha keras menutup kesepakatan. Romano menulis negosiasi Botman dengan The Magpies telah dimulai sejak Januari lalu dan menurut jurnalis Botman juga terbuka dengan gagasan untuk pindah ke Liga Primer. Oleh karena itu Milan disebut mulai mencari alternatif lain dan sosok pertama yang ada dalam daftar adalah Gleison Bremer dari Torino. Milan News melaporkan Rossoneri telah mengikuti sang pemain sejak musim lalu dan ia bisa berlabuh ke San Siro dengan harga 23 juta euro. Inter Milan disebut juga telah melakukan kontak dengan Bremer, begitu pula dengan Tottenham Hotspur yang juga memiliki minat yang kuat untuk memboyongnya ke Liga Inggris. Sumber tersebut menyebutkan bahwa ada hipotesa bahwa manajemen Milan juga telah memikirkan rencana lain dengan memberikan starter penuh kepada Pierre Kalulu sebagai bek tengah. Penampilan Kalulu yang luar biasa selama 3 bulan terakhir musim ini ketika dipasangkan dengan Fikayo Tomori membuktikan bahwa ia bisa menjadi pemain level starter meski sebelumnya banyak digunakan sebagai bek kanan. Saat ini pembicaraan terkait perpanjangan kontrak untuk bek muda asal Prancis tersebut juga telah dilakukan. Milan dilaporkan telah menyiapkan kontrak jangka panjang hingga tahun 2026 dengan kenaikan gaji dari 500.000 euro menjadi 1,5 juta euro. Ada optimisme tinggi bahwa kesepakatan akan segera tercapai, terutama setelah Kalulu juga telah mengisyaratkan bahwa keinginannya adalah tetap bertahan bersama Rossoneri. AC Milan dan AS Roma disebut sedang dalam tahap akhir negosiasi mengenai kepindahan permanen Alessandro Florenzi. Calcio Mercato melaporkan bahwa diskusi antara Milan dan Roma hampir selesai karena ada dasar kesepakatan antara kedua klub yang akan diselesaikan dalam beberapa hari ke depan. Direktur Milan Paul Maldini dan Ricky Massara sudah mengamankan opsi 4,5 juta euro untuk mempermanenkan Florenzi dalam kesepakatan peminjaman musim lalu. Tetapi setelah kontak berlangsung dengan Giallorossi, mereka bisa mendapatkan diskon yang cukup besar. Laporan tersebut mengklaim bahwa biaya yang mungkin akan disepakati oleh kedua klub adalah 2,5 hingga 3 juta euro termasuk bonus. AC Milan secara resmi mengkonfirmasi pengambilan alihan klub oleh Redbird setelah manajemen Elliott memutuskan untuk menjual sebagian saham mereka. Sejak saat itu ada banyak spekulasi tentang bagaimana perusahaan asal Amerika itu bekerja bersama Milan, termasuk penggunaan anggaran untuk investasi, salah satunya adalah stadion baru dan yang lebih penting adalah penguatan skuad. Dalam wawancaranya bersama L'Equipe, Damien Comolli, presiden Toulouse, klub asal Prancis yang juga berada di bawah kepemilikan Redbird, kemudian menjelaskan beberapa metode penting yang mereka lakukan untuk kembali ke liga teratas.
Kami menganalisa 70 liga di seluruh dunia yang membantu kami memiliki banyak data tentang pemain. Kalaupun kami tidak bisa membeli pemain dari Liga Primer Inggris atau Bundesliga Jerman, tapi kami setidaknya memiliki detail pemain hingga divisi 4 Inggris dan divisi 3 Jerman. Saat ini kami memiliki lebih dari 40.000 data pemain dan kami tahu segalanya. Kami membeli data, tetapi kami memproses data tersebut dengan algoritma kami sendiri untuk menjadikannya data statistik eksklusif yang kami butuhkan. Redbird, saya bergabung dengan mereka karena kami semua bekerja dengan metode ini. Redbird membeli perusahaan analis data terkenal di Amerika Serikat bernama Zelus, dan dari mereka 9 analis yang bekerja secara eksklusif untuk Tolos. Redbird tidak memiliki keinginan spekulatif karena mereka dan kami tidak ingin terjebak dengan jual beli pemain yang bersifat spekulatif. Jika seorang pemain tampil bagus, kami akan mencoba mempertahankannya tetapi sampai pada titik tertentu. Kriteria pertama tentu saja kualitas, tetapi kami jarang membeli pemain di atas 25 tahun, dan kami selalu mengedepankan analisa lebih dalam secara komprehensif. Kami baru-baru ini bertemu dengan seorang striker dan kami menunjukkan kepadanya tentang zona bermainnya dengan presentase menit. Semua tembakannya selama 2 musim terakhir. Bukan video, tetapi data analitik selama 3 menit, dan sang pemain sangat terkesan dengan cara kami. Itu adalah salah satu cara kami meyakinkan mereka untuk bergabung dengan kami. Saya pikir kami akan menutup banyak kesepakatan sebelum bursa transfer 30 Juni. AC Milan akan menutup penandatanganan Renato Sanchez dari Lille minggu depan setelah menyetujui biaya transfer dan persyaratan kontrak. Demikian sebuah laporan mengklaim. Menurut Il Giornale via Milan News, manajemen Rossoneri tidak memiliki banyak liburan musim panas karena mereka bekerja untuk meningkatkan skuad mereka. Surat kabar tersebut mengklaim bahwa Milan akan segera menutup penandatanganan musim panas kedua mereka setelah Divock Origi, yang diharapkan dalam beberapa hari ke depan di Milan untuk pemeriksaan medis dan penandatanganan kontrak menjelang transfer gratis. Pekan depan, Milan diharapkan akan menutup semua detail terkait pembelian Renato Sanchez dari Lille dengan biaya transfer 18 juta euro. Sebuah kontrak 4 tahun siap untuk gelandang Portugal yang tampaknya sangat dekat sebagai pengganti Frank Kessie.